Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di live streaming Citraland Celebes Hertasni Makassar. Hari ini kami akan membahas tema tentang investasi emas, dan dimana sebentar lagi kita akan join live bersama Pak Pri Armanto selaku representatif Head PT Antam Makassar. Jadi yang mau tanya-tanya soal investasi emas nantinya, boleh silakan bertanya. Bentar, kita akan join live bersama Pak Pri Armanto. Halo, selamat pagi Pak. Assalamualaikum Pak Pri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat dan luar biasa. Alhamdulillah Pak. Ya, siap. Hari ini saya perkenalkan kembali, saya join live bersama Pak Pri Armanto selaku representatif Head PT Antam Makassar. Benar Pak? Market Assistant Manager representatif. Oh, istilahnya Pak, minta maaf. Ya, jadi hari ini kami bersama Pak Pri akan membahas tentang investasi emas. Karena ya kita lihat ke belakang harga emas ini naik turun ya Pak? Ya, fluktuatif Mas. Ya, betul. Mas. Ya, jadi sebentar kami akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Pak Pri. Sudah ada nih beberapa pertanyaan, tapi teman-teman yang mau bertanya sebentar bisa juga sambil kita mendengarkan penjelasan sedikit tentang investasi emas di era milenial sekarang sih Pak. Gitu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit. Ya, sebenarnya investasi emas khususnya di Kota Makassar ini makin tiap tahun mengalami kenaikan. Dari 2018 rata-rata kami jualan itu sebulan 8 sampai 9 kilo, rata-ratanya 8,5 lah ya. 2019 alhamdulillah kita udah bisa jualan 12,5 kilo per bulan. Cuman di tahun 2020 ini dengan adanya pandemi kemarin sempat kami tutup beberapa minggu ya, sekaligus kami kerja WFA, jadi operasional terbatas karena mengikuti anjuran pemerintah, di mana Antam salah satu BUMN sebagai leader dalam mensosialisasikan masalah COVID ini kepada masyarakat. Jadi di Januari kemarin kami jualan sempat di 12 kilo, Februari sama Maret sempat 13 kilo, cuman di April kemarin cuman 7,5 kilo karena operasional terbatas, kami tutup hampir 1 bulan. Dan alhamdulillah di Juni ini kembali mulai naik karena mungkin PSBB udah agak longgar ya. Ya betul Pak. Kemarin di Juli kami tutup close di 11,2 kilo lah. Kalau untuk nilai emas terakhir per hari ini berapa sih Pak, kalau boleh tahu? Kemarin close di 932 per 1 gramnya ya. Ya. Ya, 932.000 per gram. Dibandingkan dengan tahun kemarin di 2019 sudah mengalami kenaikan sekitar 24%. Waduh, sudah lumayan ya Pak, sudah kenaikannya sudah bagus. Sudah lumayan. Iya. Jadi kalau boleh saya boleh bertanya nih sedikit. Boleh. Kalau di era sekarang sih Pak, pasti orang bertanya, kenapa sih orang harus beli emas Pak? Mungkin itu pertanyaan pertama sih Pak. Ya, kalau untuk investasi ya tergantung portofolionya, tergantung investornya mau investasikan kemana. Tapi kalau emas, seperti kita ketahui sejak zaman dulu kala, untuk mengamankan nilai uang atau nilai aset kita, ya minimal kita harus menyimpan emas. Karena kan investasi itu ada beberapa macam, ada yang liquid, non liquid. Kalau mau emas itu sebenarnya bukan investasi ya menurut saya pribadi ya, cuman mengamankan nilai uang kita. Jadi uang 1 gram sekarang 932.000, kita bisa beli apa sih hari ini? Sama dengan nilai uang 10 tahun ke depan 932.000 itu kita cuma dapat apa saja gitu. Tergantung investornya aja. Dibandingkan dengan investasi lain berarti rumah, tanah, saham, memang itu tapi agak berisiko ya, high risk, tapi high return. Tapi untuk perumahan, saya rasa rumah itu sangat stabil investasinya, karena kenaikannya tiap tahun minimal dia di atas 10%. Ya, tapi kalau emas
Kalau emas kenaikannya memang agak agak kecil karena memang disarankan untuk lontong. Jadi Yang istilahnya minimal 5 tahun lah. minimal Kalau 5 mau tahun ya, Pak. 5 tahun. Untuk presentasi portofolio mau investasi tergantung investornya. Kalau mau ambil yang resiko, Iya. high risk, high return, ya macam-macam lah pilihan investasi sekarang. Apalagi anak-anak zaman milenial udah melek, Ya, melek betul. teknologi. Iya. Ya. Jadi mungkin jadi untuk investasi emas sendiri itu ada plus minusnya ya, Pak. Plus minusnya sebenarnya plus minusnya tergantung yang saya bilang tadi tergantung investornya. Kalau dia mau Iya. beli emas terus dia nggak bisa nahan minimal 3 tahun sampai 5 tahun, ya rugi juga ya, sayang juga Iya, gitu. Karena misalkan emas itu kan ada harga beli sama harga buyback. Saya beli hari ini 932, saya jual hari ini juga langsung kan ada nilai susut ya. Karena Iya. ada nilai cetak uang cetaknya. Antam beli itu kan harga emasnya gitu. Jadi harga selisihnya ada sekitar 60 ribuan lah. Kalau beli hari ini jual hari ini. Beda dengan saham atau falas ya kan, ada kenaikan fluktuatif. Kalau emas dalam satu hari itu stabil untuk harga antam ya gitu. Jadi minimal emas itu minimal investasinya ya 3 sampai 5 tahun lah. Beda dengan perumahan, tiap tahun pasti ada kenaikan, itu jelas Betul, Pak, itu. betul. Apalagi Iya. beli rumah dapat hadiah emas, wah luar biasa. Wah, luar biasa itu, Pak. Mau dong, Pak. Mau dong. Jadi ya selanjutnya, Pak, kan di era sekarang 2020, Pak. Kan kita tahu kalau teknologi sekarang sudah agak naik ya, Pak. Ya, Ya. jadi mungkin apakah seiring kemajuan teknologi, apakah ada cara mudah untuk membeli emas ketimbang menyimpan emas batangan di rumah, Pak? Oh, sekarang udah banyak opsi pilihan Pak, khususnya untuk antam ya, untuk antam logam mulia. Itu sudah launching, itu berangkas, berencana kelola aman. Jadi penyimpanannya non fisik dan harganya lebih murah dibandingkan dengan harga fisik. Kenapa dia lebih murah? Karena dia belum dikenakan biaya cetak. Jadi nanti setelah dicetak baru keluar biaya, Pak? Ya, atau ketika dia mau jual buyback gitu. Jadi cuman untuk saat ini pendaftarannya kita belum bisa online, harus face to face. Satu kali daftar langsung datang ke butik. Berikut untuk transaksi berikutnya udah bisa di gadget masing-masing. Oh, dari gitu. Jadi bisa transaksi, iya. Cuman kami belum seperti kompetitor kami yang lainnya kan, kayak Bank Syariah, itu mereka ada sistem kredit cicil. Kalau di Antam sistemnya cash and carry. Jadi kalau para milenial mau investasi emas dengan nyicil juga itu bisa. Ada di Pegadaian, ada di Bank Syariah Mandiri, BPD Syariah. Itu udah ada kok untuk di wilayah Sulawesi Selatan. Jadi aman lah, semua sudah bisa. Ada yang fisik, ada yang mau fisik bisa, ada yang mau non fisik juga bisa gitu. Jadi sudah banyak opsional lah. Ya, jadi karena ya kita tahu dalam keadaan sekarang, Pak, apalagi di zaman sekarang otomatis kejahatan tambah berisiko, Pak. Kalau kita langsung beli emas dibawa pulang ke rumah kan dari minta ada terjadi sesuatu. Jadi ya untuk zaman sekarang sudah banyak ya, Pak. Untuk ya, sudah ada untuk produk Antam sendiri sudah ada untuk non fisik dan harga lebih murah dan transaksinya lebih praktis dari rumah. Betul. Jadi ya kalau pertanyaan selanjutnya nih, pasti orang banyak bertanya nih, Pak. Kalau misalkan kita mau cek kadar emas, gimana sih caranya, Pak, kalau di rumah? Kalau di rumah kadarnya ya. Kalau iya, betul, Pak. Kalau kadar sebenarnya ada beberapa macam untuk analisa kadar. Ada yang secara destruktif, non destruktif. Secara non destruktif tanpa dirusak ya. Iya, betul. Kalau biasanya di toko emas kita menggunakan tes BJ berat jenis. Terus juga kita bisa mengukur dengan volume batangan fisiknya. Jadi ya rumus matematika panjang kali lebar untuk dapatkan berat jenisnya gitu kan. Cuman itu akurasi tidak terlalu akurasi sih. Kalau untuk kadar ya, kalau yang destruktif, kalau dirusak itu kan macam-macam analisanya. Ada yang menggunakan metode VRC, timbang berat awal sama berat akhir, terus menggunakan peralatan instrumen, menggunakan ICP atau X-ray.
Kalau kita lihat kan Pak, biasa yang kalau yang di pinggir jalan itu yang biasa digosok dulu. Yang digosok itu yang saya bilang tadi, Oh, jarum uji, tes BJ. Ya, jadi tapi ada alatnya. akuratnya bagaimana itu Pak? Itu untuk yang emas batangan ya. Iya. Itu bisa lah, mungkin sekitar 90% lah. 90% akurasinya. Tapi kalau untuk raw material nggak bisa. Tapi kalau untuk emas batangan masih diuji, udah teruji lah ya untuk SPJ. Mulai dari EK23 sampai EK8 gitu ada alatnya untuk SPJ. Sambil siapa tahu pemirsa yang ikut live ini ada mau bertanya silakan. Sambil kita tunggu-tunggu yang lain. Ini mungkin sudah ada yang bertanya Pak sih tadi. Ini dari Ibu Datu. Waktu yang tepat membeli emas kapan sih Pak? Bagusnya. Waktu yang tepat pada saat ada duit. Oh, itu juga pasti sih Pak. Iya. Jadi karena emas itu kan kita lihat grafik 10 tahun terakhir ini tiap tahunnya nggak ada penurunan. Pasti kenaikannya. Cuman kalau yang para milenial yang sudah pernah investasi, belajar teknikal, itu kan bisa mereka lihat. Tapi kalau saya prinsipnya awam aja. Ada duit saya beli, minimal 1 gram kalau di Antam bisa beli kan. Sekarang kan banyak macam pilihan emas, ada 0,1, 1 gram. Jadi kapan saja pas ada duit bisa dibeli lah. Dengan catatan, supaya bisa dapat gain yang bagus, kita harus simpan minimal 3-5 tahun. Jadi ya istilahnya dengan kata lain untuk investasi emas itu untuk jangka yang panjang ya Pak? Iya, jangka panjang. Sangat disarankan untuk jangka panjang. Minimal mengamankan nilai uang kita atau aset kita. Karena kan sekarang pasti tergoda sih Pak. Misalkan pada saat harga emas naik, semua borong-borong pergi jual emasnya. Tergantung target investornya mau dapat berapa persen atau dia target berapa, di harga berapa dia mau jual. Cuman nunggu turunnya lagi kan agak susah itu. Kecuali ada kondisi-kondisi tertentu lah. Jadi kalau boleh tanya Pak, kalau nilai yang paling tinggi untuk nilai harga emas sendiri itu di kisaran harga berapa sih Pak, dan paling rendahnya? Kemarin pas awal pandemi kemarin, Antam sempat 1 gramnya sempat tertinggi di 968.000 per gramnya. Habis itu turun lagi kemarin sempat di 890-an lah. Tapi mulai naik lagi 2 minggu terakhir ini, naik lagi di angka 900-an. Dan kalau boleh tahu nilai yang untuk kenaikan emas itu sendiri dia bisa dilihat dari apa sih Pak? Apa pengaruhnya sampai harga emas begitu bisa naik atau turun? Pengaruhnya kalau dari segi informasi ya kita lihat lah gejolak harga emas kan tergantung dari informasi atau gejolak di dunia ya. Seperti kayak kemarin tuh perang dagang, sempat perang dagang Amerika sama Cina. Habis itu Covid. Terus ada isu dengan krisis Covid ini, krisis ekonomi dunia akan sudah terlihat dengan jelas ya, pertumbuhan ekonomi dunia akan turun. Jadi orang rata-rata mengamankan keluar di bursa, di pasar keuangan yang lain, orang lagi mengamankan lari ke emas. Jadi supply demand, jadi makanya dia naik kan. Nah, jadi itu banyak faktor sih Mas, faktor kenaikan emas dunianya. Iya. Tapi sebenarnya untuk level tertinggi dalam kurs dolar, itu emas sempat di 1980-an ya. Oh, lebih tinggi ya Pak? Di tahun 2011. Jadi kalau dikonversi ke US dollar sebenarnya emas itu belum sampai ke tertingginya di 1982 di tahun 2011. Cuman karena nilai rupiah mata uang kita agak rapuh, agak lemah. Kemarin sempat di 16.000 ya. Makanya sempat di harga 900, hampir 1 juta lah kemarin. Dikit lagi hampir 1 juta. Cuman karena rupiah kita turun lagi di 14.000, jadi balik lagi ke harga 900-an sampai 890-an. Oh, jadi kalau yang lain kalau mau bertanya silakan Pak Pri, dengan senang hati akan menjawab semua pertanyaan kalian.
Tapi luar biasa Mas, Citraland Mas. Aku biasa lihat di depan rumah tuh. Beli rumah dapat emas. Waduh, keren. Ah, iya Pak. Siapa tahu Bapak berminat Pak untuk investasi rumah Pak. Insya Allah, kalau ada rezeki. Oh ini Pak, ada pertanyaan nih. Menurut analisa Bapak, harga emas ke depannya apa makin naik atau makin turun Pak? Iya, kalau saya sih optimis pasti naik lah harga emasnya itu. Mungkin perkiraan para ekonomi itu bisa di 2000 dalam tahun 2000 US dollar ya per troy ounce dalam tahun 2020 ini. Gitu. Kalau untuk kenaikan sebilang tadi, emas itu jangka panjang, minimal 3-5 tahun. Ya, emas itu sebenarnya bukan investasi menurut saya pribadi ya, mengamankan aja nilai uang kita. Uang 900.000 hari ini sama dengan bagaimana caranya kita bisa belanja barang 900.000 hari ini dengan nilai uang 900 dengan nilai emasnya ya, gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kalau investasi yang menguntungkan ya rumah, ambillah Citraland. Ya, bisa. Tapi Pak. kalau emas minimal jangka panjang lah. 3-5 tahun ya Pak, betul. Ya. Jadi kalau para milenial sekarang daripada beli kiri kanan, mending investasi emas lah. Betul. Iya. Karena kan Tapi sekarang mulailah anak-anak milenial udah banyak tuh yang beli emas di butik kami, anak-anak kuliah lah ya. Tapi yang beli yang 1 gram, ada yang 1 gram sampai 5 gram itu udah. jadi kalau Produk misalkan favorit mau kami beli 5-10. 5-10 ya Pak. Ya, Jadi favorit. kalau misalkan kalau orang yang sudah lihat dari live pembicaraan kita, kalau mau langsung beli kemana Pak? Mungkin banyak yang belum tahu nih. Belinya itu di butik Antam, lokasinya di Jalan Dr. Ratulangi nomor 60, di depannya Mall Ratu Indah, sambil shopping sehingga beli emas, Wah, atau di samping Toko Agung. sebelum Toko Agung yang di tempatnya Pak. Iya, di Toko Agung. Kalau kita Jadi dari kalau- arah Sungguh Minasa. Kalau lokasi kantor Antam sendiri cuma di situ ya Pak, di Makassar. Ya, di Makassar. Kebetulan kami gabung sama kantor perwakilan Aneka Tambang. Oh, jadi bagi kalian yang mau investasi, ya mungkin hari Senin langsung aja ya. Ya. Ke Jalan Operasionalnya Tambang. Senin sampai Jumat ya. Untuk Jumat ya, transaksi kita masih menggunakan online sama WA. Oh, Ya, nah, jadi pengambilan emasnya itu dari jam 1 sampai jam 3. Transaksi kami buka pembelian online sama WhatsApp itu dari jam 10 sampai jam 4 sore. oh begitu ya Pak. Iya. Kalau ini ada lagi pertanyaan Pak, untuk syarat kalau mau beli emas di butik Antam Pak apa ya? Syaratnya sangat mudah. Ya. Cuman bawa KTP, kirimkan KTP, jika punya NPWP, itu aja. Oh, jadi KTP, NPWP doang dan duit Iya. ya? Intinya, Dan Pak. duit, pasti itu wajib tuh. Wajib itu. Ya, sangat mudah. Jadi kalau bagi kalian mau investasi emas, ya ini saatnya lah sekarang. Dan kalau investasi rumah juga boleh. Boleh. Investasi beli rumah dapat emas juga boleh. Dapat emas boleh, ke Citraland. Betul Pak. Kalau yang lain tahu ada yang mau bertanya sambil kita kebetulan masih ada Pak Pri di sini. Dan kita juga ada giveaway Pak, giveaway tumbler. Tumbler ya? Iya Pak, siapa tahu ada yang bertanya ya Pak. Oh iya nih, ada informasi penting nih para Boleh Pak. investor emas dalam menyambut ulang tahun Antam yang ke-52 tahun. Untuk penjualan hari Senin, kami berikan hadiah yang menarik lah ya. Oh, Iya. Jadi kunjungilah Apa butik. Pak? Ya sama mirip-mirip lah, tumbler, ada sedotan. Oh begitu ya Pokok- Pak. Ya, lumayan. Kalau boleh tahu tanggal berapa Pak ulang tahunnya Antam? Hari ini tanggal 5 Juli. Oh hari ini Pak. Ya, yang ke-52 tahun. 22 tahun. Semoga Antam sukses ke depannya Pak. Sukses dan siap melayani masyarakat sosial khususnya. Betul. Jadi buat para milenial jangan takutlah untuk investasi emas. Karena sekarang sih ya apalagi di masa-masa begini ya orang sih Pak pada takut untuk ngeluarin duit ya Pak. Kalau boleh jujur sih Pak, di masa-masa kayak gini orang takut untuk beli sesuatu. Enggak juga sih Mas, kelihatan kok. Kalau ya saya ngelihat dari data saja ya. Oh,
saya lihat dari data penjualan, untuk masyarakat Sulsel kayaknya udah mulai melek deh. Ya kita tahu sendiri kan budaya orang Sulawesi Selatan ini kan senang koleksi emas kan. Oh iya, Cuman betul, betul, Pak. mereka masih cenderung ke perhiasan. Nah, jadi semoga dengan adanya Antam ini bisa mengalihkan lagi ke emas batangan. Karena kalau kita jual antara perhiasan sama emas batangan, kalau kita jual nilai susutnya itu lebih jauh yang perhiasan. Karena kan nilai belinya juga mahal. Karena desain yang dibeli pertama itu kan desainnya. Pada saat kita jual dan dibeli itu cuman emasnya doang. Oh, jadi kalau Gitu. misalkan ada yang mau desain sendiri bisa Pak begitu? Untuk saat ini di Jakarta bisa, Mas. Namanya job Oh. order. Misalkan perusahaan-perusahaan memberikan penghargaan ke pegawainya dalam bentuk cincin, kalung, bisa diantar. Tapi kalau untuk di order dulu ya Pak, 1 bulan sebelumnya mungkin ya? Ya, maksimal 2 bulan lah. 2 bulan. Bisa sih. Cuman ya saran saya investasi lebih cenderung ke emas batangan lah, karena pada saat kita jual mau batangan maupun perhiasan pasti nilainya sama. Pada saat dijual lagi. Jadi nilai susutnya perhiasan itu lebih besar dibandingkan emas batangan. Dan yang mungkin ini Pak, kalau untuk tabungan, lebih cocok yang batangan atau perhiasan sih Pak? Yang saya batangan sih sebenarnya. Batangan ya Kalau Pak ya? untuk tabungan iya. Yang seperti tadi yang saya bilang, perhiasan sama batangan buybacknya itu harga jual kembalinya itu pasti perhiasan lebih jauh, cenderung lebih jauh selisihnya. Karena pada saat beli kan mahal tuh kalau kita beli desain kan, Iya betul Pak. desainnya mahal. Pada saat dijual lagi kan orang nggak, toko emas atau Antam nggak ngelihat modelnya lagi. Yang dibayar itu adalah kadarnya. Ada. Jadi kalau jadi boleh dibilang kalau batangan ya harganya nggak goyang ya Pak? Iya nggak terlalu jauh lah, nggak terlalu jauh, nggak sampai 60-an ribu lah per gramnya. Oh, Dan Iya. jual pada harga hari itu juga kan, harga emas hari itu juga. Lagi kan istilahnya orang Makassar, ya emas itu boleh dibilang salah satu jadi fashion juga ya Pak? Fashion, Iya betul. Mau dibilang status sosial bisa jadi. bisa jadi Pak. Iya sih Pak begitu. Ya mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi silakan sebelum kami mengakhiri obrolan yang sangat menarik ini tentang investasi emas bersama Pak Pri. Dan kalau misalkan sudah tidak ada, Sepi ya. kami sudah akhiri. Terima kasih Pak Pri atas Ya, waktunya makasih hari Mas. ini. Ya, sangat bermanfaat. Semoga bisa untuk- ketemu di live berikutnya. Siap. Saya tahu Pak Pri mau jalan-jalan bersama keluarga lihat-lihat rumah boleh pada Siap. di sini. Siap. Makasih Pak Pri atas Ya, makasih. waktunya hari ini ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikianlah live kami bersama Pak Pri Armanto. Jadi kalau bagi kalian nih yang milenial, kalau mau investasi emas ya inilah saatnya. Apalagi hari Senin itu Antam lagi mengadakan ulang tahun, lebih tepatnya hari ini. Jadi ada beli emas dapat merchandise lah. Seperti di kami sendiri di Citraland, kami juga mempunyai beberapa promo yang menarik. Jadi kalau bagi kalian mau beli rumah, mau tanya-tanya tentang rumah, boleh silakan langsung ke marketing galeri kami. Kami buka mulai dari jam 10 sampai jam 4 sore nanti. Kalau begitu, saya atas nama pribadi mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live berikutnya.